Hai Besti India, selamat datang kembali di channel Panipuri Sinopsis. Episode dimulai dengan Inder meminta Angat untuk menandatangani surat cerai agar ia bebas dari Sahiba selamanya. Inder memohon kepada Sahiba untuk menjauh dari kehidupan Angat. Sahiba mengatakan kepada Inder bahwa jika ia menandatangani surat-surat ini, itu sama saja dengan mengakui bahwa ia telah mengadukan akal. Inder mengatakan tidak ada hubungannya kasus akal dengan ini. Sahiba bertanya kepada Inder mengapa ia meminta tanda tangannya dan bertanya kepada Inder apakah ia sudah menanyakan apa yang diinginkan Angat. Manfir meminta Angat untuk menandatangani dokumen-dokumen ini dan menunjukkan kepada Sahiba apa yang diinginkannya. Inder memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Angat. Angat bertanya kepada Sahiba apa yang diinginkannya. Sahiba meminta Angat untuk tidak menandatangani dokumen-dokumen ini jika ia pernah mempercayainya setidaknya sekali. Mendengar ini, Angat tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Angat pergi ke kamarnya dan Sahiba mengejar Angat. Keesokan harinya Akal memanggil semua orang untuk memberi tahu mereka. Akal mengumumkan bahwa Sahiba telah kehilangan haknya untuk menjadi menantu di rumah ini. Akal memperingatkan Serat untuk melupakan bahwa Sahiba adalah saudara perempuannya dan mengatakan jika ada yang tetap berhubungan dengan Sahiba, maka mereka akan memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Japjiot mengomentari Sahiba. Sahiba mengatakan kepada keluarga Brar bahwa dia akan meninggalkan rumah jika dia tidak menginginkan mereka di rumah. Jaslen berkomentar dan mengatakan Sahiba akan membuat banyak masalah jika dia pergi seperti ini. Sahiba membalas. Manfir mengatakan kepada Sahiba bahwa lebih baik baginya untuk pindah ke gudang. Fir keberatan. Gurlen meminta Fir untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Sahiba setuju untuk pindah ke gudang dan mengatakan kepada keluarga Brar bahwa jika dia tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya, maka dia akan meninggalkan rumah ini selamanya. Sahiba mengemasi tasnya dan pergi ke gudang. Manfir berkata kepada Angat bahwa dia bisa bebas berada di kamarnya mulai hari ini. Manfir berkata kepada Angat bahwa dia akan mengembalikan kamar itu seperti semula. Angat meminta Manfir untuk membiarkannya saja. Manfir meminta Angat untuk tidak berharap Sahiba akan kembali ke kamar ini lagi. Serat melihat Geri sedang mengemasi perhiasannya dan membawanya pergi. Serat bertanya kepada Geri kemana dia akan pergi dengan semua perhiasannya. Serat mencoba menghentikan Geri. Geri mendorong Serat menjauh dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan izin siapapun untuk melakukan apa yang dia inginkan. Geri meninggalkan ruangan. Jaslen menelepon Geri. Salah satu perhiasan jatuh ke lantai. Angat mengambilnya dan melihatnya. Angat bertanya kepada Geri kemana dia membawa perhiasan itu. Jaslen maju dan mengatakan dia meminta Geri untuk menyimpan perhiasannya di brankas bank. Manfir melihat perhiasan itu dan mengatakan perhiasan ini milik Serat karena Angat memberikannya kepadanya. Jaslen mengarang alasan untuk menutupinya. Jaslen juga menelepon Serat dan memintanya untuk memberitahu Angat. Angat menanyai Serat. Serat mengatakan apa yang dikatakan Jaslen benar. Angat memberikan kotak perhiasan itu kepada Geri dan pergi dari sana. Kirat menelepon Sahiba dan mengatakan bahwa dia telah mengirimkan foto cincin yang jelas kepadanya dan meminta Sahiba untuk memeriksanya. Sahiba melihat foto itu dan mengatakan ada tato di tubuh gadis itu dan mengatakan ini mungkin petunjuk. Kirat setuju untuk menindaklanjutinya. Geri memberikan uang kepada Sarah. Sarah melihat perhiasan Serat dan mengatakan uang ini tidak cukup untuk pekerjaan yang telah dia lakukan. Sarah mengatakan dia mengambil risiko besar dengan berperan sebagai Sahiba dan dia melepas wajahnya dan memasang wajah Sahiba di video dengan mengeditnya. Geri mengatakan kepada Sarah bahwa pekerjaannya belum selesai dan mengatakan dia akan mendapatkan lebih banyak uang setelah pekerjaan itu selesai. Geri meminta Sarah untuk melepas cincinnya. Sarah mengatakan cincin itu tidak mau lepas. Geri dengan paksa melepas cincin itu dan melukai Sarah. Geri meminta maaf kepada Sarah dan meminta Sarah untuk memasang plester.
Sarah lupa sesuatu di mobil Gary dan pergi dari sana. Sahiba berterima kasih kepada Fir atas bantuannya sebelumnya. Fir meminta maaf kepada Sahiba karena ada yang tidak menerima Sahiba. Sahiba meminta bantuan Fir dan menunjukkan tato itu kepada Fir, lalu meminta Fir untuk mencari di semua tempat pembuatan tato. Fir setuju untuk membantunya. Sahiba menerima telepon dari pengacara dan dia mengatakan bahwa dia membutuhkan sertifikat pernikahan Sahiba dan Angat untuk diserahkan ke pengadilan. Angat melihat Dupata Sahiba dan memikirkan Sahiba. Serat datang ke kamar Angat dan mengatakan kepada Angat bahwa dia membawakan lonceng angin untuknya. Serat meletakkan lonceng angin di kamar Angat. Serat bertanya kepada Angat Dupata siapa yang sedang dia lihat. Sahiba datang ke kamar Angat. Serat mengomentari Sahiba. Sahiba mengingatkan Serat bahwa Angat dan dirinya masih suami istri. Sahiba mengatakan kepada Angat bahwa pengacara meminta sertifikat pernikahan mereka. Angat menemukan sertifikat pernikahan dan memberikannya kepada Sahiba. Serat mengingatkan Sahiba bahwa sertifikat pernikahan ini hanya akan menjadi kertas yang tidak berguna setelah perceraian mereka. Sahiba bertanya kepada Angat apakah dia menghargai sertifikat pernikahan ini. Angat tetap diam. Manfir melihat ponsel Inder berdering dan mengangkatnya. Orang di seberang telepon mengatakan bahwa dia telah mencari mereka di mana-mana tetapi tidak dapat menemukan mereka. Orang itu bertanya kepada Manfir, mengira itu Inder, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Manfir bertanya kepada orang di seberang telepon, siapa yang dicari Inder? Inder melihat Manfir berbicara di teleponnya. Inder mengambil ponselnya dan memperingatkan Manfir untuk tidak menyentuh ponselnya. Angat tetap berada di kamarnya dan memikirkan Sahiba. Serat berpikir dalam hati bahwa Gary ada dalam hidupnya atau tidak ada dalam hidupnya, itu sama saja. Serat memberikan teh kepada Angat. Angat mengatakan kepadanya, pertama rantai angin dan sekarang teh. Dia berkata Serat tidak perlu merawatnya. Serat berkata, kau berjanji untuk merawatku dan sebagai balasannya, aku bisa melakukan hal yang sama kepada orang yang menyelamatkanku dari semua masalah. Dia meminta Angat untuk minum teh. Angat meminumnya. Serat bertanya bagaimana rasanya. Angat berkata, enak. Tapi kau tidak menambahkan kapulaga seperti Sahiba dan tehnya enak. Dia menghentikan ucapannya dan berterima kasih kepada Serat. Dia bertanya mengapa Serat belum tidur sampai sekarang. Serat berkata dia sedang menunggu Gary. Angat bertanya apakah Serat benar-benar memberikan perhiasannya kepada Gary untuk disimpan di brankas. Serat memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Gary datang dan bertanya apa yang mereka lakukan di malam hari. Dia melihat teh dan mengomentari Serat. Angat bertanya apakah percakapan mereka hanya obrolan ringan atau diskusi serius. Gary berkata itu hanya obrolan ringan dan mengajak Serat pergi. Di kamar mandi, Gary yang sedang menelepon bertanya kepada Sarah bagaimana kunci rumahnya bisa berada di dalam mobilnya. Sarah mengatakan kunci itu jatuh saat ia mengambil dompetnya. Gary mengatakan ia tidak bisa datang. Sarah mengatakan ia bisa datang ke dekat rumah Gary dan jika ada yang bertanya, ia akan mengatakan bahwa kunci rumahnya ada di mobil Gary dan mengungkapkan bahwa ia bertindak seperti Sahiba dalam sebuah video mengikuti instruksi Gary. Gary menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa ia akan datang. Gary meminta Serat untuk mengambil handuk. Serat datang ke kamar mandi dan memintanya untuk memberitahunya kemana ia akan pergi. Gary tidak memberitahunya. Serat mengancam akan memberitahu semua orang bahwa Gary telah membuatnya berbohong tentang perhiasan jika ia tidak memberitahunya kemana ia akan pergi. Melalui panggilan video, Sahiba memberitahu Fir dan Kirat bahwa dia telah menyiapkan sekelompok seniman tato dan besok mereka perlu mencari tahu tentang gadis tato itu dengan menanyakan di pusat-pusat tato. Mereka setuju. Sahiba melihat Sukdep tegang. Dia bertanya apa yang terjadi. Sukdep mengatakan Inderji menginginkan kada yang tidak ku ketahui. Sahiba mengatakan dia akan membuatnya dan memintanya untuk tidak memberitahunya.
Gary keluar rumah dan melihat Sarah di sana. Dia bertanya mengapa Sarah datang padahal dia sudah bilang akan datang. Sarah berkata, "Kau lama sekali, jadi aku datang ke sini dan berpikir untuk masuk ke dalam juga." Gary memintanya untuk berhenti memerasnya. Sarah berkata dia akan terus memerasnya sampai dia mendapatkan pembayaran penuh. Gary memarahinya karena tidak memikirkan konsekuensinya. Dia membuka pintu jeep untuk mencari kunci. Sahiba mendengar suara dari dapur. Sukdep mengambil ramuan kada yang disiapkan Sahiba untuk Inder. Gary mengambil kunci dari tangannya dan memberikannya kepada Sarah. Sahiba melihat dari jendela. Dia memperhatikan Gary sedang berbicara dengan seorang gadis dan gadis itu memiliki tato di jarinya. Dia mengerti bahwa Gary biasa menjebaknya. Sahiba melihat Gary datang dan bersembunyi darinya. Gary berjalan ke arah Sahiba tetapi tidak menemukannya. Sahiba melihat Gary pergi dan dia berjalan keluar. Sarah bersembunyi dari Sahiba. Sahiba melihat sebuah selendang dari belakang jeep dan dia pergi ke belakang jeep untuk memeriksanya. Sarah datang dari belakang Sahiba dan memukulnya dengan panci. Sahiba terlihat kehilangan kesadaran. Sahiba melihat Sarah tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sarah mengambil selendangnya dan pergi dari sana. Angat tidak bisa tidur karena suara lonceng angin dan mencoba melepaskannya. Angat mengira ada seseorang di area parkir dan pergi untuk memeriksanya. Angat menemukan Sahiba pingsan dan mencoba membangunkannya. Sahiba tidak bangun. Angat membawa Sahiba ke kamarnya dan mencoba membangunkannya lagi. Sahiba sadar kembali setelah beberapa saat. Angat bertanya kepada Sahiba mengapa dia pingsan. Sahiba mencoba menjelaskan kepada Angat. Tetapi Angat memotong pembicaraannya, mengira Sahiba pingsan karena tidak makan apapun. Angat memberi Sahiba air dan memintanya untuk meminumnya. Manfir berpikir apa yang sedang dicari Inder. Manfir melewati kamar Angat. Manfir bertanya kepada Angat apa yang dilakukan Sahiba di sini. Angat mengatakan Sahiba pingsan di area parkir. Manfir berpikir ini adalah sandiwara Sahiba untuk masuk ke kamar Angat dan mengomentari Sahiba. Sahiba mengatakan kepada Manfir bahwa dia bertanya kepada orang yang salah. Sahiba mempertanyakan Angat mengapa dia tidak meninggalkannya di area parkir karena Akal sudah mengumumkan bahwa dia bukan bagian dari keluarga ini. Sahiba pergi dari sana. Angat menanyai Serat tentang Gary. Serat mengatakan Gary bersamanya sepanjang waktu. Serat mendengar percakapan mereka dan pergi dari sana. Sahiba, Fir, dan Kirat memutuskan untuk mencari di semua salon. Sahiba meminta Kirat untuk tidak berkelahi dengan siapapun. Kirat mengatakan dia akan mencoba. Sahiba terlihat sedang mencari ke semua tempat tato untuk mengetahui siapa yang membuat tato tersebut. Sahiba tidak mendapatkan jawaban positif dari siapapun. Sahiba menerima telepon dari Kirat dan mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan petunjuk apapun dan hanya toko tato terakhir yang tersisa. Kirat mengatakan dia akan pergi dan memeriksanya. Kirat pergi ke tempat tato lain. Dia melihat Fir di belakangnya dan bertanya mengapa dia ada di sini. Fir berkata daftar saya sudah lengkap dan lokasi Anda menunjukkan dekat dengan saya. Jadi datanglah ke sini karena ini tempat tato terakhir. Kirat setuju dan berkata mari kita cari bersama. Tommy bertanya kepada Fir dan Kirat apakah mereka datang untuk tato pasangan. Kirat memarahinya. Fir menenangkan situasi dan bertanya kepada Tommy apakah dia yang membuat tato itu dan menunjukkan fotonya di ponselnya. Tommy melihatnya dan berkata itu bukan dari tempat tatonya karena tepinya tidak selesai dengan baik. Fir berkata sepertinya dia tidak membuat tato ini di Ludiana. Sahiba duduk di dekat tempat tato terakhir dalam daftarnya dan menunggu seniman tato. Dia melihat ada penawaran di sana dan melihat foto-foto lama di mana dia melihat tangan seorang gadis. Seorang seniman tato datang ke sana. Sahiba bertanya apakah dia yang membuat tato dengan menunjukkan tangan gadis itu. Seniman tato itu mengatakan dia yang membuatnya. Sahiba memintanya untuk memberitahu detail gadis itu.
Seniman tato itu mengatakan bahwa dia tidak dapat mengungkapkan detail klien dan kemudian pergi. Inder yang sedang menelepon meminta anak buahnya untuk memeriksa semua panti asuhan untuk mencari gadis itu. Anak buahnya mengatakan mereka telah memeriksa semua panti asuhan tetapi tidak menemukannya. Inder berpikir kemana dia harus mencarinya. Manfir melihat Inder tegang dan berpikir mengapa dia tegang. Guru menghitung bahwa satu anak hilang. Dia bertanya kepada murid-muridnya siapa yang hilang. Murid-murid mengatakan Simran. Guru bertanya bagaimana dia bisa hilang. Salah satu murid mengatakan dia turun dari bus di dekat lampu lalu lintas. Guru memutuskan untuk mencari Simran di dekat warung makan. Simran dengan senang hati menikmati makanan jalanan dan pergi tanpa membayar. Penjual mengejarnya. Simran bertabrakan dengan Sahiba dan bersembunyi dari penjual. Simran meminta Sahiba untuk tidak memberitahu mereka tentang dirinya. Penjual bertanya kepada Sahiba apakah dia melihat gadis itu. Sahiba mengetahui apa yang terjadi dan menyelesaikan masalah dengan membayar mereka uang. Penjual dan anak buahnya pergi dari sana. Simran berterima kasih kepada Sahiba. Sampai jumpa di episode selanjutnya, pecinta India pasti subscribe.